Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara pokok, yakni tausiah dari Bapak Ustadz Dr. Ahmad Muharram Basori LC yang dilanjutkan dengan doa penutup dari beliau. Namun sebelumnya izinkan saya bacakan kurikulum vitae secara singkat dari Pak Ustadz Dr. Ahmad Muharram Basori ini sebagai berikut. Dr. Ahmad Muharram Basori LC lahir di Bandung tanggal 6 September 1986. Ini bisa jadi anak saya sebetulnya. Tapi aduh, kalau anak saya alhamdulillah. Riwayat pendidikan setelah menyelesaikan kuliah S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir di bidang ilmu tafsir. Waduh keren. Beliau kemudian meneruskan S2-nya di Universitas Islam Nusantara. Mohon maaf Pak, kalau saya balelo gitu ya, bahasa Sunda itu balelo apa ya? Gagap gitu ya. Karena memang sudah senior gitu ya, bukan tua gitu ya. Ya lah, boleh oke. Di Universitas Nusantara dan kemudian meraih gelar doktor di universitas yang sama dalam bidang ilmu pendidikan. Profesi beliau adalah tenaga pengajar. Beliau tulis guru, saya tulis tenaga pengajar gitu ya. Di beberapa perguruan atau sekolah tinggi agama Islam, pondok pesantren dan pengasih kajian di keislaman di wilayah Bandung Raya. Adapun karya ilmiahnya hanya 2 saja, punten Pak, saya bacakan. Antara lain berupa beberapa jurnal pendidikan Islam pada tahun 2014 dan jurnal internasional pada tahun 2021, serta sebagai kontributor buku Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah dan Tinggi pada tahun 2019. Demikian CV singkat telah kami bacakan kepada Bapak Ustadz Dr. Ahmad Muharram Basori. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikami wa ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Taklim Fastabiqul Khairat, Persatuan Pensiunan Karyawan Jam Sostek. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena ketidaktahuan saya. Tadi kan disebutkan Bapak anu sebagai ini sebagai itu, mohon maaf. Jadi saya kumkan saja Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan berbahagia ini izinkan saya yang junior menyampaikan sedikit dari apa yang saya ketahui, di mana tema kita hari ini adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada orang yang menganggap bahwasanya seseorang dikatakan bahagia jika ia mendapatkan harta yang berlimpah. Dengan harta itu, ia dapat membeli apa yang ia inginkan. Bisa makan enak, bisa jalan-jalan, bisa beli baju, bisa apapun. Karena apa? Karena punya uang. Betul Pak ya? Ada orang yang bahagia jika mendapatkan posisi yang strategis. Mendapatkan jabatan yang mentereng, gelar yang begitu panjang, dan seterusnya. Kalau untuk ukuran Bapak Ibu, kira-kira indikator bahagianya apa Pak? Kolesterol normal Pak ya. Asam urat normal. Bisa berkumpul, tadi dikatakan oleh Bapak Chandra Pak ya, bisa ngasuh incuk. Dapat ngasuh cucu, bisa berkumpul dengan saudara. Itu kebahagiaan, kita sebut itu adalah bahagia. Lantas apa yang disebut dengan bahagia? Bahagia itu sesuatu yang membuat hati kita senang Pak. Membuat kita tersenyum. Bapak Ibu tadi saya ketika awal masuk disambut, aduh Pak bahagia Pak. Saya lihat wajah Bapak Ibu selfie kangen-kangenan. Bahagia nggak Pak? Bahagia.
Tapi apakah itu yang disebut dengan kebahagiaan hakiki? Betul, itu merupakan kebahagiaan yang sifatnya materi dan imateri yang dapat kita peroleh di dunia ini. Lantas bagaimana pandangan Islam memahami sebuah konsep kebahagiaan? Jawabannya tadi sudah dibaca oleh Qori. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Lupa lagi. Abang ini. Ayat 200. Tadi tanggung sebetulnya sampai 202 sampai terakhir sebelah kanan paling bawah. Nah, di situ Bapak Ibu disebutkan fa idza qadaitum manasikakum, maka apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, fadzkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah sebagaimana engkau banyak menyebutkan prestasi-prestasi dari nenek moyangmu. Bapak Ibu, di dalam tafsir Ibnu Katsir, dulu orang-orang Arab jahiliyah itu setelah mereka melaksanakan ibadah haji, mereka itu kumpul-kumpul Pak, ngobrol Pak. Apa yang diobrolkan? Kebanggaan nenek moyang. Sama Allah ditegur, enggak. Fadzkurullah, kamu mengingat Allah lebih banyak, bukan ingat prestasi yang kau banggakan yang telah dikaryakan oleh nenek moyangmu, bukan. Setelah engkau melaksanakan ibadah haji. Nah, di antara mereka itu para jamaah sekalian, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya, di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Titik. Jadi mengharapkan kebahagiaan itu hanya di dunia saja. Kalimat penutupnya adalah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, sementara mereka di akhirat tidak mendapatkan apa-apa karena tujuan dari mereka adalah hanya ingin mendapatkan bagian di dunia saja. Di ayat berikutnya, jagat nih Pak, kita sebut wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Terakhirnya Allah indah dengan kalimat watina adzaban, ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan, satu kebahagiaan di dunia, dua kebahagiaan dan yang terakhir ya Allah watina, dan cegahlah diri kami dari azab api neraka. Allah tutup dengan kalimat ulaikal ladzina lahum nasibun mimma kasabu, merekalah. Pertama disebutkan fa idza qadaitum manasikakum, bicara masalah ibadah. Mereka yang rajin ibadahnya, mereka yang berzikir kepada Allah, dan yang terakhir mereka yang berdoa kepada Allah, yang bukan tujuan hanya dunia saja tetapi akhirat juga, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat penghitungannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lantas sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan? Tadi sudah disampaikan Pak ya, poin pertama tentang konsep kebahagiaan menurut agama kita adalah kebahagiaan yang dapat mengantarkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan ini dikuatkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kamu cari, kata Allah. Cari, kata Allah, kebahagiaan, keutamaan di mana? Fil akhirah dulu. Karena itu ending kita, semua kita pasti akan mengalami kematian, dan setelah itu kita akan mengalami perjalanan yang begitu panjang yang disebut dengan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ingat kata Allah, setelah engkau fokuskan mencari akhirat, tapi ingat jangan lupakan dunia, karena dunia ini merupakan tempat kita bercocok tanam, dunia ini tempat kita untuk isi bensinnya, Pak. Nah, maka yang kedua, bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu? Bapak Ibu, di dalam Al-Quran
ketika Allah mengungkapkan kalimat aman, ada ilal ladina amanu, ada innal ladina amanu. Contoh di surat favorit Bu ya, ada kata illal ladina amanu wa amilus solihati. Surat apa? Surat apa? Favorit Al-Asr. Ketika Allah mengucapkan kata amanu, Allah lanjutkan dengan kata apa? Wa amilus solihat. Artinya Bapak Ibu, bahwasanya keimanan betul ia merupakan fondasi. Ia merupakan tiket kita menuju surganya Allah. Itu adalah keyakinan kita kepada Allah. Bapak Ibu, nggak mungkin kita berkumpul di tempat ini kalau misalkan tidak ada iman dalam hati kita. Bapak Ibu, nggak mungkin kita mau buka mushaf Al-Quran, kita mau sedekah andaikan tidak ada iman di dalam hati kita. Tetapi kata Allah, kalimat berikutnya adalah iman saja tidak cukup. Engkau harus buktikan dalam sebuah karya nyata, karya yang baik, yaitu wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Kalau kita hitung Bapak Ibu ya, sehari ada 24 jam. Kapan kita ibadahnya kepada Allah? 24 jam. Misalkan waktu Bapak Ibu masih aktif kerja ya, pagi-pagi jam 6, setengah 6 udah berangkat, pulang sore, kadang malam, belum lembur, belum rapat. Kalau kita pikir kapan ibadahnya? Maka kita lihat bagaimana panduan Rasulullah SAW tatkala beliau mengajarkan kepada kita panduan di dalam melakukan amal. Sementara umat kita, mohon maaf Bapak Ibu ya, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70, itu kata Rasulullah. Bapak sudah di range yang mana Pak? Di bawah 60, di atas 60. Rasul wafat berapa? 63 tahun. Kata Rasul, rata-rata umur umatku 60 sampai 70. Itu kata Rasulullah SAW. Sementara kalau kita bandingkan dengan umat-umat yang terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW, itu ada yang Allah berikan umurnya ratusan tahun Bapak Ibu. Ada yang 950 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 400-500 tahun. Nah kita ini yang diberikan jatah umur, yang itu juga bisa jadi Allah cabut sebelum waktu 60 itu. Kita ibadahnya. Maka mari kita di sini belajar dari Rasulullah SAW bagaimana cara kita belajar menggunakan waktu ini dengan cerdas. Maka izinkan saya pada kesempatan hari ini kita ingin berbicara lebih fokus bagaimana Rasulullah SAW mengatur waktu 24 jam itu supaya lebih efektif dan juga lebih efisien. Baik Bapak Ibu, panduan dari Rasulullah SAW di dalam beramal adalah satu Bapak Ibu, luruskan niat. Ini yang paling pertama, luruskan niat. Kalau misalkan kita lihat beberapa literatur karangan ulama hadis, misalkan karangan Imam An-Nawawi, beliau memiliki kitab, biasanya kalau di pesantren nama kitab yang dipelajari ada kitab Riyadhus Shalihin, Taman-Taman Syurga. Ada kitab yang beliau karang yang lain dalam bidang hadis, nama kitabnya Al-Arba'in Nawawiyah. Beliau mulai di hadis yang pertama adalah babun niyati, bab menerangkan tentang niat. Apa hadisnya? Innamal a'malu, terusin sakit tuh. Apa ada sakit tuh? Sakit. Itu panjang hadisnya itu. Innamal a'malu binniyat. Nah, di dalam bahasa Arab Bapak Ibu, di situ redaksi yang digunakan adalah pakai innama adama. Di dalam ilmu bahasa Arab, huruf ma di sini innama yufidul qasri awil hasri, menunjukkan pembatasan. Artinya sesungguhnya amalan-amalan itu hanya tergantung niatnya. Maka kata Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab beliau namanya Ta'limul Muta'alim. Kalau di pesantren-pesantren itu dipelajari kitab tersebut di dalam bidang ilmu akhlak. Di dalam babunnya juga faslun fin niyati, pasal menerangkan tentang niat.
beliau mengutip sebuah kalimat yang begitu indah. Kalimatnya adalah kam min amalin yatasawwaru min a'mali dunya fatasiru min a'malil akhirah bihusnil niyyah. Betapa banyak, kata beliau, amalan-amalan yang kelihatannya amalan dunia, Pak, tetapi ia berubah menjadi amalan akhirat. Karena apa? Karena lurusnya niat. Bapak Ibu yang di sini masih aktif bekerja ataupun misalkan ada kegiatan yang lain, misalkan tadi Bapak yang ngurus incu, Pak yang ngurus cucu, Pak, andaikan kita niatkan karena Allah, demi Allah Pak, itu menjadi amalan baik, menjadi amalan akhirat yang Allah lihat, Allah pandang, yang Allah catat itu sebagai pundi-pundi kita untuk menyongsong perjalanan akhirat yang begitu panjang. Jadi kalau saya gambarkan Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang, Pak. Kita baru di pos keberapa nih? Alam syahadah, alam rahim, alam dunia. Kita baru di sini, Pak. Nanti masuk alam barzakh, alam kubur. Udah gitu hari kiamat. Kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan masuk kepada haud, ada telaga. Di situ masuk mauqif, masuk mahsyar, ada mizan, dihitung, ditimbang, dihisab. Kemudian baru ditentukan apa kita masuk kepada ashabul yamin atau ashabus shimal. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi isyatin radiyah. Yang berat timbangannya maka mendapatkan fi isyatin radiyah. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka. Panjang perjalanan kita. Usikum wa nafsi bittaqwa. Nah, dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah. Dan betapa banyak yang tadinya amalan akhirat, Pak, tapi ia berubah menjadi amalan dunia dan di sisi Allah. Karena apa? Karena melenceng niatnya. Bisa jadi ada orang yang bersedekah tadinya sih di jalan Allah, tapi melenceng, saya sedekah. Karena apa? Karena ingin dipandang bahwasanya saya adalah orang yang berada. Saya sholat, kenapa? Karena ingin dipandang saya orang yang soleh. Maka demi Allah, Pak, itu tidak bermakna, tidak bernilai. Allah sampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari kiamat nanti tidak berguna mal harta kita wala banun, anak cucu kita, illa kecuali man, orang yang akan datang bersimpuh di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat dari berbagai macam penyakit hati. Di sini pentingnya niat berbicara masalah hati kita. Baik, kemudian yang kedua, karena nanti ada tanya jawab ya Pak Wongki ya. Yang kedua, kita lakukan amal yang sifatnya istiqomah, continue, wa inqala, meskipun jumlahnya hanya sedikit, Bapak Ibu. Ketika itu Rasulullah SAW, beliau melihat ada seorang wanita nggak pernah tidur Pak malam, Pak. Kerjaannya apa dong? Tiap malam kerjaannya sholat dan sholat. Sama Rasulullah SAW dikritik itu wanita. Hei, alaikum bil amal bima tutiqun. Engkau lakukan amalan sesuai dengan kemampuan kamu. Fa innallaha la yamal hatta tamalu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sementara kamu, wahai manusia, kata Rasulullah SAW, terkadang memiliki sifat bosan. Maka lakukan amalan itu. Yang terpenting adalah bukan jumlahnya banyak, akan tetapi adalah istiqomah, continue, terus menerus, wa in qalla, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Masih teringat Bapak Ibu bulan Ramadan, kita melihat umat Islam begitu bergairah melaksanakan ibadah. Mulai dari sholat berjamaah, mulai dari sedekah, mulai dari tilawah dan seterusnya. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi setelah bulan Ramadan itu. Masjid menjadi sepi kembali, sedekah berkurang kembali, puasa malas, cukup Ramadan aja. Tilawah Al-Quran entah kemana. Sesungguhnya Ramadan merupakan bulan di mana
Maka pembiasaan-pembiasaan tersebut harus kita rawat. Bapak Ibu yang biasa dahulu Bapak ya melaksanakan tilawah ya, ada tadarus Al-Qur'an, maka alangkah indahnya itu ditingkatkan. Ada yang satu hari satu juz Pak ya. Kalau selesai bulan Ramadan, alhamdulillah 30 juz selesai. Setelah Ramadan ada atas Ramadan oke. Apakah itu yang diinginkan oleh Allah? Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Bapak Ibu, kalau misalkan kita datang ke negeri Arab ya, waktu itu saya di Mesir, di banyak masjid itu dipampang spanduk Pak, ya, dipampang spanduk. Isinya adalah kunu robbaniyin walatakunu ramadaniyin. Itu isi spanduknya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah, menjadi hamba-hamba yang hanya ibadah di bulan Ramadan. Ini untuk mengingatkan kita bahwasanya wallahu alam kapan kita dipanggil oleh Allah. Apakah hanya di bulan Ramadan saja? Itu tidak. Maka di sini Bapak Ibu yang terbiasa tilawah Al-Quran kita tingkatkan. Selain tilawahnya, kita tidak bicara kuantitas, tetapi lanjutkan pada kualitas. Baca Bapak Ibu jemahnya. Dan lagi apa? Tentu kita tadaburi ayat-ayatnya. Dan lebih jauh lagi adalah kita mengamalkan dari isi kandungan ayat Al-Quran tersebut. Dan itulah sejatinya metode Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat Al-Quran. Jadi Rasul itu Bapak Ibu mengajarkan para sahabat itu bukan, ayo ngaji dari awal surat Al-Baqarah misalkan ya, 1 juz selesai. Enggak. Rasulullah ngajarin para sahabat 10 ayat, stop. Stop Pak, enggak banyak. 10 ayat, stop. Dibaca dulu, dihafalkan, dipahami, ditadaburi apa isi kandungannya, apa pesan dari 10 ayat tersebut. Setelah itu apa Bapak Ibu? Diamalkan. Sehingga ada seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengkritik metode belajar generasi berikutnya, generasi tabi'in. Beliau menyampaikan, inna yas'ubu alaina hifdzul Qur'an. Kami, generasi sahabat, itu sulit bagi kami menghafal Quran. Generasi sahabat Bapak. Akan tetapi wa yasulu alaina al-amal bi, akan tetapi mudah bagi kami mengamalkan Al-Qur'an. Generasi sahabat. Wa amma man ba'dana, adapun generasi setelah kami yang mengkritik para tabi'in. Yasulu alaihim hifdzul Quran, mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran. Wa yas'ubu alaihim al-amalu bih, akan tetapi sulit bagi mereka mengamalkan Al-Quran. Nah, pertanyaan untuk kita semua, kita termasuk generasi yang mana? Apakah kita termasuk generasi yang mudah menghafalkan Al-Quran? Berapa juz yang sudah kita hafal? Juz 30, tapi dari bawah. Triple kul, kul palak binas, tambah kul satu lagi, tambah tiada, naik ke atas, idaja nasrullah. Terus apa lagi? Pokoknya mah surat-surat yang biasa dibaca di sholat tarawih atau di atas kasur sampai anas kesananya. Faktor U cina kita. Atau kita ini termasuk generasi yang mudah mengamalkan Al-Quran? Atau justru sebaliknya, kita ini adalah generasi yang sulit menghafal akan Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu, ketika terjadi musibah putranya Kang Emil ya, di Sungai Are itu, saya melihat sungainya. Bapak Ibu juga melihat bagaimana kondisi sungainya, luar biasa Bapak Ibu, bersih, indah, bisa dipakai untuk berenang. Coba di sini yang di Bandung di Citarum, ada yang mau berenang di Sungai Citarum? Yang di Jakarta di Sungai Ciliwung, ada yang berani berenang? Ini loh kita Islam loh.
Saya waktu di Mesir, Bapak Ibu, ketika pertama kali datang lihat Al-Azhar, waduh indah, subhanallah, megah. Tetapi ketika diajak oleh sinar di belakang Al-Azhar, astagfirullah, jorok, kumuh, berantakan, lebih parah dibandingkan negara kita. Dan itulah disampaikan oleh Muhammad Abduh. Beliau salah seorang petinggi dari Al-Azhar, mantan Syekhul Azhar. Beliau menyampaikan bahwasannya saya menemukan Islam ada di Perancis. Bukan perapatan Ciamis, di Perancis, di Paris. Beliau jalan-jalan karena pernah melakukan studi di sana. Indah di sana, tertib. Mau ngantri, Pak, di Mesir nggak ada istilah ngantri, Pak. Nggak ada istilah ngantri. Jadi kalau masuk misalkan ada syubak, ada loket, itu nggak bisa ngantri. Mereka harus masuk bareng-bareng. Masalah kebersihan, dia tidak jauh dengan negara kita juga. Maka di sini Bapak Ibu, di poin yang kedua ini, mari kita melakukan amalan soleh, meskipun jumlahnya sedikit, tetapi dia terus kontinu. Yang ketiga, panduan Rasulullah SAW di dalam beramal adalah, mari kita melaksanakan amalan yang banyak manfaatnya Bapak Ibu. Yang paling banyak manfaatnya. Nah, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Awlawiyat atau Fikih Prioritas, beliau menyampaikan barangkali ada dua amalan yang paling banyak manfaatnya. Yang pertama apa? Ini Bapak Ibu, talabul ilmi. Mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu merupakan salah satu amalan yang paling banyak manfaatnya. Bapak Ibu bekerja di jam sostek, tentu di sini kan membutuhkan ilmu. Apakah ilmu ini bermanfaat? Oh, sangat bermanfaat. Memberikan jaminan kesehatan Al-Quran. Di surat Al-Alaq yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra, baca, telaah, observasi, teliti. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah disebutkan objeknya atau tidak di situ? Tidak. Jadi silakan pelajari apa saja kata Allah. Yang penting bismi rabbika, bawa nilai-nilai ketuhanan, bawa nilai-nilai robbani, bawa nilai-nilai kemaslahatan untuk umat manusia, maka itu yang wajib kita pelajari. Apakah ilmu agama saja? Tidak. Ilmu agama yang fardu ain saja untuk Bapak Ibu. Salah wudhu, sholat, zakat, puasa. Yang lain ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, udah itu bagian saya. Gitu Bu. Iqra bismi rabbika. Itu yang pertama. Sementara yang kedua, amalan yang paling banyak manfaatnya adalah kita banyak berbuat baik kepada sesama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa sebaik-baiknya manusia yang paling banyak manfaatnya, sebaik-baik amalan adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Bapak Ibu, memberikan rasa bahagia kepada orang lain itu merupakan bentuk daripada amalan yang paling banyak manfaatnya. Di sini panitia luar biasa menyediakan segala sesuatunya. Ini kan tidak mudah Pak Bongki ya. Kontak di sini DKM-nya, kontak teman-teman yang lain di sini menyediakan Zoom dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk Bapak Ibu sekalian. Karena memberikan kebahagiaan, menghadirkan teman-teman selfie begitu ya. Akhirnya ini gara selfie yang banyaknya merah-merah. Sururun tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang engkau tancapkan, berikan kepada sesama. Kemudian watakshifu anhu kurba, ada saudara yang dilanda musibah, engkau bantu kata Rasul. Watakdi anhu dainan, andaikan mereka memiliki hutang, ayo bantu. Watatrudu anhu juan, andaikan mereka memiliki sarapan, ayo bantu. Atau kata Rasulullah SAW, au an amsya ila hajatin ma'akhi muslim, atau engkau berjalan bersama saudaramu yang muslim, engkau dengarkan curhat mereka. Kata Rasulullah SAW, ahabbu ilayya min an a'takifa syahran
itu semua lebih baik, lebih aku sukai, lebih aku cintai dibanding dengan beriktikaf selama 1 bulan penuh. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, terkadang saya suka lihat ada orang yang lagi curhat sama kita. Kita punten ya, malah megang handphone. Teman kita lagi curhat, kita pegang HP. Rasanya bagaimana Bapak Ibu? Sakitnya tuh di sini. Bahkan ketika ada teman yang mau curhat, ayo mau curhat apa? Ada telepon sebentar, izin dulu, kan mudah sebetulnya. Dan inilah ajaran dari Rasulullah SAW. Banyak berbuat baik dan banyak menuntutnya. Yang terakhir, panduan Rasulullah SAW di dalam beramal adalah, kalau yang pertama diulang lagi ya, yang pertama adalah meluruskan niat kita. Yang kedua melaksanakan ibadah yang jumlahnya nggak banyak-banyak, yang penting adalah kontinu. Yang ketiga melaksanakan amalan yang banyak manfaatnya, dan yang terakhir adalah melaksanakan amalan yang lama manfaatnya. Maka di sini mari kita lihat di lingkungan kita apa yang dibutuhkan oleh umat. Dan itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat. Bapak Ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, di sebelah masjid Qiblatain ada nama sumur di situ Bapak Ibu. Nama sumurnya Sumur Raumah. Sumur Raumah itu adalah sumur yang dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat mengalami kendala dalam masalah air. Ada sumur, tapi milik orang Yahudi. Muslimin harus membeli air dari orang Yahudi tersebut. Kata Rasulullah, barang siapa yang membantu Muslim membeli ini sumur, falahul jannah, baginya adalah surga. Tanpa banyak berpikir, seorang sahabat Utsman bin Affan segera menghadap ke orang Yahudi tersebut dan membeli sumur Raumah tersebut. Dan demi Allah, sumur itu sampai hari ini masih dipergunakan oleh muslimin, dipergunakan untuk pertanian. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, pahalanya terus mengalir sampai hari ini. Contoh yang lain, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq, mushaf Al-Quran Bapak Ibu yang kita baca hari ini, berkat jasa siapa? Di masa Rasulullah SAW, mushaf Al-Quran ini belum dibukukan Bapak Ibu. Dalam satu mushaf belum. Al-Quran masih tercerai-berai, ada yang ditulis di batu, di pelepah kurma, ada yang di kulit. Belum dibukukan di zaman Rasulullah. Tapi ketika masuk ke khalifahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi perang. Nama perangnya Yamamah. Bukan Yapapah. Nama perangnya Yamamah, melawan orang-orang yang ngaku jadi Nabi Musailamatul Al-Kadzdzab. Ketika itu, banyak para sahabat yang hafal Al-Quran wafat. Kala itu Umar bin Khattab yang mengusulkan kepada sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq untuk segera dibukukan, dikodifikasikan mushaf Al-Quran. Pada awalnya nggak mau, kenapa? Bid'ah gitu. Karena belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi atas desakan dari sahabat mulia Umar bin Khattab, kemudian dipanggil ketua panitia kala itu Zaid bin Thabit, pada akhirnya Al-Quran dibukukan, dikodifikasikan, dan dapat dibaca oleh muslimin sampai hari ini. Andaikan bukan jasa dari mereka, wallahu a'lam, apakah kita saat ini masih seorang muslim atau tidak? Apakah kita dapat membaca Al-Quran atau tidak? Wallahu a'lam. Baik, barangkali itu Bapak Ibu sedikit yang dapat saya sampaikan. Nanti setelah ini kita buka sesi tanya jawab Pak ya, begitu. Baik, saya cukupkan sekian untuk kajian hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan.